Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Ibnu Sugama dari kelas 12 IPS 3. Nah, kali ini saya akan membahas tentang materi permutasi dan kombinasi. Pertama, kita membahas permutasi terlebih dahulu. Apa sih itu permutasi? Permutasi sendiri adalah banyaknya cara menyusun suatu unsur dengan memperhatikan urutannya. Oleh karena memperhatikan urutannya, maka posisi unsur tidak bisa dibalik atau ditukarkan. Jenis-jenis permutasi ada 3, yaitu permutasi dengan unsur yang berbeda, permutasi dengan unsur yang sama, dan permutasi siklis. Masuk ke permutasi dengan unsur yang berbeda, ada 2 jenis permutasi dengan n anggota berbeda, yaitu permutasi dengan n anggota berbeda tanpa pengulangan dan permutasi dengan n anggota berbeda yang pengulangan elemen-elemennya diperbolehkan. Rumus dari permutasi yang berbeda itu n per sama dengan n faktorial per n dikurang r faktorial. P merupakan permutasi, n banyaknya unsur, dan r banyaknya unsur yang ditanyakan. Langsung masuk ke contoh soal. Sebuah organisasi yang beranggotakan 8 orang ingin membuat susunan pengurus harian yang terdiri dari 4 posisi, yaitu ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Berapakah kemungkinan peluang susunan panitia yang bisa dibuat? Pertama diketahuinya N8 dan R-nya 4. Langsung masukin ke rumus. 8P4 sama dengan 8 faktorial per 8 dikurang 4 faktorial. Disederhanakan 8 faktorial menjadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 dan kali 4. Untuk penyebutnya 8 dikurang 4 menjadi 4 faktorial. Sesama faktorial bisa kita coret. Jadi tinggal dikalikan 8 kali 7 kali 6 dan kali 5 yang menghasilkan 1680. Jadi ada 1680 cara untuk membuat susunan 3 pengurus harian dari 8 orang. Lanjut ke permutasi dengan unsur yang sama. Permutasi unsur sama pada dasarnya harus memperhatikan secara detail bahwa tidak diperbolehkan adanya kemungkinan yang sama atau diulang. Rumusnya n faktorial per k faktorial. Sama kayak yang tadi keterangannya, P masih permutasi, N banyaknya unsur. Nah, K ini merupakan unsur yang sama, unsur yang ditanyakan. Langsung ke contoh soalnya aja. Sebuah kotak berisi ada 6 jenis bola. Dari 6 bola itu ada 3 bola sepak, 2 bola basket, dan 1 bola voli. Jika bola-bola itu disusun secara teratur dalam sebaris, berapakah banyak susunan yang bisa dibuat? Diketahui N-nya 6, R1-nya 3, R2-nya 2, dan R3-nya 1. Masukin ke rumus menjadi 6P3,2,1 menjadi 6 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial. 6 faktorialnya kita sederhanakan, jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 dan kali 1. Penyebutnya juga ini 3 faktorial menjadi 3 kali 2 kali 1, 2 faktorial menjadi 2 kali 1, dan 1 faktorial menjadi 1 kali 1. Disederhanakan lagi, 3 kali 2 kali 1 nya bisa dicoret, jadi tinggal tulis 6 kali 5 kali 4 per 2 kali 1, yang menghasilkan 120 per 2, sama dengan 60. Maka susunan yang bisa dibuat dari 6 jenis bola itu adalah 60 susunan. Masuk ke permutasi siklis, permutasi ini digunakan untuk menyusun unsur berbeda dengan kondisi melingkar. Biasanya, contoh soal dari permutasi siklis ini adalah menentukan tempat duduk di dalam sebuah meja. Nah, rumusnya sendiri yaitu N dikurang 1 faktorial. Sama kayak yang tadi juga, P masih permutasi, N seluruh jumlah unsur, dan tanda seru merupakan lambang faktorial. Langsung ke contoh soal, sebuah kelompok fokus group discussion memiliki peserta 5 orang per meja. Jika harus menentukan tempat duduk para pesertanya, berapakah variasi dari tempat duduk yang bisa dibuat? Diketahui N-nya 5. Langsung masukin ke rumus, 5 dikurang 1 faktorial menjadi 4 faktorial, dan disederhanakan menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1, yang menghasilkan 24. Jadi ada 24 variasi tempat duduk yang bisa dibuat dari 5 peserta. Nah, langsung nih masuk ke pembahasan kombinasi.
Apa sih itu kombinasi? Kombinasi sendiri merupakan banyaknya cara memilih anggota dalam jumlah tertentu dari daerah anggota suatu himpunan. Kombinasi juga bisa diartikan sebagai banyaknya cara membuat himpunan bagian dengan jumlah anggota tertentu dari anggota-anggota suatu himpunan. Kombinasi merupakan cara menyusun suatu unsur tanpa memperhatikan urutan. Langsung masuk ke selanjutnya, ke rumus. Sebelumnya kombinasi biasa dilambangkan sebagai C. Untuk kombinasi R, unsur dari N, unsur berbeda dilambangkan sebagai CRN. Secara matematis, rumus kombinasi R, unsur dari N, unsur berbeda dinyatakan sebagai berikut. Nah, rumusnya seperti yang bisa kita lihat, N faktorial per R faktorial, N dikurang R faktorial. CRN merupakan kombinasi R unsur dari N unsur berbeda. N banyaknya unsur, R banyaknya unsur yang dikombinasikan, dan tanda seru merupakan lambang faktorial. Nah, langsung masuk ke contoh soalnya. Dalam rangka memperingati HUT RI ke-77, wali kelas 12A1 memilih 5 siswa secara acak untuk diikutkan dalam kegiatan upacara. Jika jumlah seluruh siswa 12A1 adalah 38, tentukan banyaknya urutan yang mungkin. Diketahui R-nya 5, N-nya 38, langsung saja dimasukkan ke rumus 38 faktorial per 5 faktorial dalam kurung 38 dikurang 5 faktorial. 38 faktorialnya kita sederhanakan menjadi 38 dikali 37 dikali 36 dikali 35 dikali 34 dan dikali 33 faktorial. Penyebutnya juga kita sederhanakan, 5 faktorial menjadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 38 dikurang 5 menjadi 33 faktorial. Nah, sama faktorialnya bisa kita coret, dan langsung kita hitung saja sisanya yang menghasilkan 500.942. Jadi banyaknya urutan yang mungkin adalah 500.942. Nah, itu dia pembahasan singkat dari materi permutasi dan kombinasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.